Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 18 Februari 2023, Pekan Biasa ke-6. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1-7 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 2-13. Penulis surat kepada orang Ibrani menegaskan kepada para pendengar tulisannya saat itu, dan juga kita sekalian saat ini yang merenungkan perikop ini, bahwa iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Iman menjadi dasar segala harapan, dan iman menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Iman harus menjadi motivasi dan inspirasi orang melakukan segala sesuatu di hadapan Allah dan untuk sesama. Diberikan juga dalam bacaan pertama hari ini contoh-contoh orang yang karena imannya melakukan segala-galanya. Habel misalnya karena iman mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nuh karena iman maka mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Iman kiranya menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk melakukan banyak hal yang baik kepada Allah dan terhadap sesama. Apakah iman menjadi inspirasi bagi kita dan motivasi dalam kehidupan kita? Sementara dalam bacaan Injil kepada kita diperlihatkan atau diperdengarkan atau ditegaskan tentang peristiwa Gunung Tabor. Ada dua poin penting menurut hemat saya yang perlu kita garis bawahi dan untuk kita renungkan. Yang pertama, peristiwa Tabor itu terjadi dalam suasana doa. Yesus berubah-ubah ketika sedang berdoa. Memang penginjil Markus tidak mengatakan bahwa Yesus sedang berdoa, tetapi kata-kata bahwa Yesus mengajak ketiga muridnya untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi dan beristirahat di sana. Pada umumnya orang memahaminya sebagai kesempatan berdoa, dan dalam kesempatan itulah Yesus berubah-ubah. Betapa hebat kekuatan doa itu. Doa bisa mengubah orang yang melakukan doa dan orang yang didoakan. Andai kata ada orang-orang yang mau kita doakan supaya menjadi hidup lebih baik, mungkin ada saudara-saudara kita yang hemat kita secara manusiawi sulit. Kita mau supaya mereka berubah, doakanlah mereka kapan saja. Dan dalam doa, orang itu bisa diubah. Karena bukan kita yang mengubah orang itu, tetapi Allah lah yang mengubah orang itu. Dan kita tahu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita terus berdoa. Kalau kita mau supaya diri kita dan orang yang kita doakan berubah menjadi orang yang makin hari makin baik. Yang kedua, peristiwa Tabor itu terjadi dengan alasan Yesus mau menunjukkan kepada ketiga muridnya dan secara khusus Petrus supaya dia mengerti, supaya mereka mengerti, mereka memahami bahwa mengikuti Yesus tidak berakhir dengan kesengsaraan dan penderitaan ataupun kematian. Mengikuti Yesus sekalipun melewati kesengsaraan dan penderitaan, bahkan kematian sekalipun, tetapi pada akhirnya bermuara pada kemuliaan, kebahagiaan hidup bersama dengan Allah sebagaimana yang dialami oleh ketiga murid yang dibawa oleh Yesus ke Gunung Tabor, seperti yang dialami oleh Petrus sendiri. Sampai Petrus begitu mengalami kebahagiaan, mau supaya dia mendirikan 3 kemah di sana. Saudari dan saudara terkasih, semoga bacaan liturgi hari ini, terutama peristiwa Tabor, menguatkan hati kita
untuk tetap berpegang teguh pada Yesus dan mendengarkan dan melaksanakan apa yang Ia katakan. Tuhan memberkati.